Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengaruniakan kepada kita semua iman dan Islam. Dialah yang maha besar dan maha adil, yang menguasai alam semesta, yang maha mengetahui apa yang terjadi di muka bumi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam hingga yaumil qiyamah. Amin. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Mari kita taati semua perintahnya sekuat tenaga kita dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah siapa yang bisa melakukan itu pasti akan diangkat derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling mulia itu adalah akramakum, atqakum, yang paling bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhir-akhir ini tiada henti-hentinya para pembenci Islam melontarkan statement-statement di media sosial yang bernada penghinaan, pelecehan terhadap agama Islam, yang bahkan secara hukum sebenarnya sudah bisa terkategori penistaan agama. Terakhir ada seorang politikus menuliskan status di salah satu platform media sosial yang menyebutkan, kasihan sekali Tuhanmu ternyata lemah, harus dibela. Tentu ini dimaksud terhadap ajaran Islam, karena memang nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadis jelas-jelas memerintahkan untuk membela Allah dalam arti sebenarnya adalah ajaran-ajarannya. Nanti kita bahas. Dari statement itu ada sebagian kalangan yang membela dan mendukungnya. Tentu mereka berpendapat bahwa Allah memang tak perlu dibela. Menurut mereka Allah itu maha perkasa, maha kuat. Allah tak memerlukan pembelaan dari manusia yang lemah. Membela Allah sama artinya dengan menganggap Allah itu lemah. Begitulah opini bagi mereka yang mendukung statement itu. Mari kita perhatikan jemaah sekalian, sikap seperti ini jelas salah besar. Kita kaum muslimin harus bisa membedakan mana ranah akidah, ranah amal. Antara ranah akidah dan ranah amal tentu sangat berbeda. Dalam ranah akidah, setiap muslim wajib mengimani bahwa Allah SWT itu maha kuat, al-qawi, maha perkasa, al-aziz, dan juga maha kokoh, al-matin. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Adz-Dzurriyyat ayat 57-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma uridu minhum min rizkin. Allah tidak menghendaki dari mereka min rizkin, untuk memberi rizki kepada Allah. Wa ma uridu ayyut'amuni,
Dan juga Allah tidak menghendaki untuk memberi makan kepada Allah, mereka untuk beri makan kepada Allah. Innallaha huwar razzaq, karena sesungguhnya Allah itu pemberi rizki, ar-razzaq, dzul quwwatil matin. Allah lah pemilik kekuatan yang maha kokoh. Allah juga mengabarkan bahwa segala sesuatu pasti binasa kecuali Dia, Allah. Di dalam surat Al-Qasas ayat 88, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajah. Jadi semuanya itu akan binasa illa wajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan ketetapan itu hanyalah milik Allah. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya, kepada Allah lah turja'un, kalian semua dikembalikan. Hadirin jamaah sekalian, itu yang barusan saya jelaskan adalah ranah akidah atau ranah keimanan. Namun dalam ranah amal, jemaah sekalian, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk membela agamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40 misalnya, wala yansurannallah man yansuruhu, niscaya Allah akan menolong man yansuruhu, siapa yang menolong atau membela agamanya. Innallaha laqawiyyun azizun, sesungguhnya sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Allah juga memerintahkan kepada kita kaum muslimin agar menjadi para penolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, wahai orang-orang beriman, in tansurullah, tolonglah Allah, artinya agama Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan aqdamakum, status atau posisi ataupun kedudukan kalian. Surat Muhammad ayat 7. Syekh Ibrahim Al-Qattan dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud ayat ini yakni menolong syariahnya, menegakkan hak-hak Islam, berjalan sesuai dengan manhajnya yang lurus. Niscaya Allah akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Inilah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Dia telah melakukan demikian ini untuk kaum mukmin yang sidik dari generasi sebelum kita. Tentu yang dimaksud adalah para sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang generasi awal yang memang masih dekat dengan hulu ajaran Islam, murid-murid Rasulullah dan murid-murid dari murid Rasulullah. Karena itu sekarang kita pun dituntut untuk menolong agama Allah. Jadi bukan hanya berlaku kepada generasi yang terdahulu tadi dan berjalan pada manhajnya, artinya kita juga dituntut untuk berjalan pada manhaj Allah, jalan Allah, sampai Allah menolong kita dan mengokohkan kedudukan kita. Allah tidak pernah mengingkari janji. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Qattan Tafsir At-Tafsir jilid 3 halaman 242. Jamaah sekalian, Rasulullah juga pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu agar menjaga agama Allah. Ihfadillah, jagalah agama Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Itu pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan maknanya jagalah batas-batasnya, hak-haknya, hak-hak Allah, batas-batas yang mana diperintah, dilarang, dan juga batas-batas yang mesti kita lakukan dan larangannya ya. Tentu menjaga hal itu adalah dengan menepati perintah-perintahnya, dengan ketundukan, menjauhi larangannya dan tidak melanggar batas-batasnya. Ibnu Rajab
Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 462. Jamaah sekalian, jadi wajib dipahami oleh umat Islam bahwa membela Allah yang dimaksud dalam nas-nas yang tadi disebutkan di atas adalah membela kemuliaan agamanya dan syiar-syiarnya. Jadi bukan membela zat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana statement di platform sosial dari penggiat sosial dan politisi yang tadi dibahas. Dalam hal ini termasuk kaum muslimin punya kewajiban membela kemuliaan sifat-sifat Allah dari segala tindakan penistaan ya yang tadi disebutkan. Jamaah sekalian, dalam Sirah Ibnu Hisham pernah diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal semuanya radhiyallahu anhu pernah memukul dengan keras wajah seorang pendeta Yahudi yang bernama Finhas karena dia mengolok-olok Allah SWT. Si Finhas ini menyebutkan bahwa Allah itu miskin sedangkan kaum Yahudi kaya. Ejekan ini berkaitan dengan perintah Allah kepada kaum muslimin untuk memberikan pinjaman yang baik, khordul hasan, di jalannya, artinya di fisabilillah. Atas pemukulan tersebut, jemaah sekalian, Finhas mengadukan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Allah menurunkan wahyu yang menerangkan pembelaannya terhadap tindakan Abu Bakar tersebut, yaitu surat Al-Imran ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina, Allah sungguh telah mendengar qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Jadi Allah mendengar perkataan dari seseorang yang mengatakan innallahu faqirun wa nahnu agniya, dan kami kaya. Maka jawaban Allah, sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya, bahwa akan kami catat mereka itu bahwa dulu pernah membunuh para nabi-nabinya bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Wa naqulu dzul adzabil hariq, dan kami akan katakan kepada orang yang berani menghina Allah, menghina agama Allah itu, dzuqul adzab, mereka akan tertimpa azab yang membakar. Jamaah sekalian, bukankah Allah sudah menyeru kepada kita sekalian untuk senantiasa meletakkan agama ini di atas segala-galanya? Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika kalian, ya, jika bapak-bapak kalian, ya, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, artinya saudara sekandung, wa azwajukum, dan jika istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, wa amwalul taraftumuha, dan harta-harta yang kalian upayakan siang dan malam, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan harta perniagaan yang kalian khawatir rugi, wa masakina tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian baguskan sehingga kalian senang di dalamnya, ahabba ilaikum minallah, itu lebih kau cintai dibanding minallah, artinya agama Allah, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, wa jihadi fisabilillah, dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah ketetapan Allah, artinya adab, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada qaumal fasikin, orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian, tentu kita belum melupakan ayat ini, ataukah kita memang sedang menunggu ancaman Allah di dalam ayat tadi? Marilah kita munculkan ghirah atau semangat kepada diri kita, keluarga kita, juga mungkin anak cucu kita, ya, untuk selalu membela agama Allah ini
serta menerapkan syariat Allah di muka bumi dengan kafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa tanhu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin warda. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda. Anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadatakal muwahhidin wansur man nasruddin wahdul man dakhalal muslimin wadammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ifa'anna bala'a wal waba' wal zalzilal wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa syairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.